Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT ISG adalah perusahaan baja dengan produk berupa cold rolling sheet atau lembaran dengan bahan baku berupa cold rolling coil atau gulungan yang dipotong pada shearing line. Salah satu poin dalam tahapan define adalah kebutuhan spesifik pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencari tahu kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah mencari CTQ, critical to quality, atau sederhananya adalah jumlah dari jenis cacat yang ada. Oke, selanjutnya ada tahap Miasur, penentuan DPMO atau defect per million opportunity. Bisa dilihat di tabel di atas saya, itu ada hasil pengolahan data, jumlah produk catat, flat baja di sharing line pada bulan Mei 2018 sampai April 2019. Ya, selanjutnya ada tahap Miasur, penentuan DPMO atau defect per million opportunity. Oke. Lalu di atas ada tabel DPU, DPQ sama DPMO, terus sama tingkat sigma sama keterangan. Terus defect per opportunity atau DPMO menunjukkan proporsi cacat atas jumlah total peluang dalam sebuah kelompok. Nah, untuk perhitungan DPO bisa kita lihat dari rumusnya. DPO sama dengan DPU per CTQ. Defect per million opportunities atau DPMO. DPMO mengindikasikan berapa banyak cacatakan muncul jika ada 1 juta peluang. Nah, DPMO sama dengan DPO kali 1 juta. Lalu mengkonversikan nilai DPMO menggunakan tabel konversi untuk mengetahui proses berada pada tingkat sigma berapa. Perhitungan tingkat sigma dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan menggunakan formula berikut ini atau Evan dan Lidesi 2007. Kemudian ada pengukuran dan analisa melalui analisis control chart seperti di bawah ini, yaitu ada data P, CL, UCL, serta LCL. Berikutnya ada rumus pengukuran dan analisa melalui analisis control chart. Yang pertama itu ada menghitung persentase kerusakan. Bisa kita lihat di atas ya rumusnya. Yang kedua itu menghitung garis pusat atau central line. Garis pusat merupakan rata-rata kerusakan produk. Bisa kita lihat juga ya di atas rumusnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung batas kendali atas atau upper control limit UCL dan batas kendali bawah LCL. Untuk menghitung batas kendali atas bisa kita lihat rumusnya ya. Dan untuk menghitung kendali bawah atau LCL dilakukan dengan rumus berikut ini. Bisa kita lihat di atas contohnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel CL, UCL, dan ECL, didapatlah grafik seperti berikut. Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa 4 periode total cacat yang keluar dari batas yaitu bulan Agustus 2018, Januari 2019, Maret 2019, dan April 2019. Jadi, dalam 1 tahun terdapat 3 bulan yang cacatnya melewati batas kontrol. Karena cacat dapat menurunkan grade dari produk sehingga harganya lebih murah dan dapat berdampak munculnya kerugian, maka perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Analisa tersebut dapat dimulai dengan membuat diagram Pareto, sehingga didapatkan cacat mana yang paling dominan dan berapa persen target perbaikan perlu dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah analyze. Sebelum buat diagram Pareto, kita buat terlebih dahulu tabel yang di dalamnya sudah diurutkan berdasarkan kuantitas cacat dari terbesar dan yang terkecil. Bisa dilihat di atas. Nomor 1 ada cutting defect yang kuantitasnya sebesar 7272 ton.
kemudian ada scratch defect 5748 ton, dan yang terakhir marking defect ada 559 ton. Kemudian dari selanjutnya ada persentase untuk cutting defect ada 39%, scratch defect ada 31%, dan marking defect ada 30%. Kemudian di sebelahnya ada persentase kumulatif. Kemudian dari tabel di atas didapatkan diagram Pareto sebagai berikut. Berdasarkan diagram Pareto di atas, dapat diketahui bahwa cutting defect merupakan cacat yang persentasenya terbesar, yaitu sebesar 39%. Maka dari itu, jika memang ingin memperbaiki cutting defect, maksimal perbaikan dilakukan sebesar 39%. Tapi, jika scratch defect juga ingin diperbaiki, maka total perbaikan maksimal menjadi 70%. Nah, selanjutnya di atas ada diagram Pareto atau lingkarannya. Kita akan menghilangkan cutting defect. Untuk mesin, yang pertama, proses pemotongan tidak sempurna. Di bawah lagi ada sebabnya kenapa tidak sempurna, karena gap pisau tidak stabil. Kenapa gap pisau tidak stabil? Karena mesin sudah tua. Kemudian ada metode itu tidak teknik pengoperasian mesin di tiap operator berbeda. Kenapa berbeda? Karena transfer knowledge tiap operator belum merata atau tidak sama. Kemudian ada sebab dari material. CRC sulit diproses. Kenapa sulit diproses? Karena CRC terlalu getas. Kenapa terlalu getas? Karena mechanical properties CRC tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada manusia itu operatornya masih baru, kemudian belum terampil dalam menggunakan mesin. Transfer knowledge-nya kurang baik. Dan yang terakhir, junior dan senior belum akrab. Dan di sini di atas ada tabel faktor penyebab dominan. Yang pertama, penyebab transfer knowledge tidak sama atau belum rata. Kenapa masalahnya? Masalahnya tidak semua operator mengetahui cara mengoperasikan alat yang baik dan benar. Apakah ada korelasi terhadap penurunan cutting defect? Ada atau tidak? Ada. Alasannya adalah semua operator akan mengetahui cara pengoperasian yang baik dan benar. Kemudian tabel berikutnya ada improve. Pada tahap ini dilakukan penetapan rencana tindakan perbaikan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama ada why. Agar semua operator mengetahui pengoperasian alat yang baik dan benar. What? Diadakan kegiatan transfer knowledge secara intensif dan efektif. Where? Di mana pelatihan tersebut di pusat pendidikan dan pelatihan serta langsung di lapangan. Kapan pelatihan tersebut dimulai? Ketika mesin sedang dilakukan perbaikan. Siapa? Itu semua operator. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, menjadwalkan proses pelatihan agar tidak mengganggu produksi. Kemudian mengumpulkan informasi dari senior ahli. Nah, yang terakhir adalah kontrol. Kontrol merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini, hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Pada tahap ini juga dilakukan pembaruan di dalam SOP sehingga hasil dari perbaikan tersebut bisa terimplementasikan terus-menerus. Ya, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.